Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus, Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, yaitu di bulan Ramadan, ya, di tanggal yang kedua bulan Ramadan, ya, 1446 Hijriah dan juga 2 Maret 2025. Kita lanjutkan di ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakribun. Mereka itulah yang menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah mampu, ya, atau padahal mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat adab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-10 dan juga sebelumnya ayat ke-9 ini sejatinya adalah menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat dari orang munafik, ya, di mana mereka itu, ya, menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena zahir mereka kelihatan beriman padahal hati mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan yukhadi'unallaha walladzina aman. Mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, dan juga orang-orang yang beriman, wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang beriman. Kesannya, kelihatannya, zahirnya mereka itu beriman padahal tidak, ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan fi qulubihim maradun, ya, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, ya, penyakit itu. Walahum adzabun alimum bima kanu yakribun, dan bagi mereka azab yang pedih, ya, bima kanu yakribun, dengan apa-apa yang mereka itu selalu berdusta. Ya, ini dalam konteks muamalah dan ekonomi syariah adalah bagaimana orang-orang munafik ini seolah-olah mereka itu, ya, memperjuangkan dari syariah, dari ekonomi syariah, ya, padahal justru mereka itu merusak dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu sendiri. Ya, kenapa? Karena itu adalah mereka itu orang-orang munafik, ya. Mereka itu yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian zahirnya kelihatan mungkin Islami, zahirnya itu kelihatan mungkin apa, syar'i, tetapi faktanya hati mereka itu kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks modern kita ketemukan banyak sekali nih, ya, bagaimana ternyata yang namanya orang-orang munafik ini, ya, yang mereka itu mungkin mengklaim diri bahwasanya ekonomi, bisnis, keuangan mereka itu berbasis syariah, padahal sejatinya itu hanyalah untuk mencari keuntungan semata saja, untuk menipu, ya, orang-orang yang beriman, untuk menipu umat Islam bahwasanya seolah-olah itu bisnis mereka itu syariah, padahal sama sekali tidak syariah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam tentu saja harus berhati-hati terhadap mereka, yaitu orang-orang munafik yang mereka itu seolah-olah itu memperjuangkan muamalah, ekonomi, bisnis, keuangan syariah, tetapi faktanya sebenarnya mereka itu justru ingin merusak atau menghancurkan dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Ya, banyak sekali. Di antaranya adalah hadis dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, ya, ayatul munafikun salasun. Jadi ada tiga tanda-tanda dari orang-orang munafik. Yang pertama adalah idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia itu berbicara, maka dia itu apa? Berdusta. Ya, kemudian wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, maka dia itu kemudian dia itu apa? Berkhianat. Wa idza akhlafa
wa idza qaida, apabila dia itu diberikan apa, mereka melakukan perjanjian, maka mereka itu akhlafa, mereka mengingkarinya. Nah, itu adalah tanda dari tanda-tanda orang-orang munafik ya. Apabila mereka berbicara, mereka berdusta. Apabila mereka berjanji, ya mereka mereka itu mengingkari. Apabila mereka diberikan amanah, mereka juga berkhianat. Nah, dalam konteks muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, tentu saja mereka ini adalah yang memang kelihatannya tadi ya, nampak apa, ekonomi, bisnis, keuangan syariah, padahal nyatanya mereka itu hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, kapitalisme, dan ingin justru sebagian yang lebih jahat lagi adalah mereka ingin merusak dari ekonomi, bisnis, keuangan syariah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tentu saja harus berhati-hati, harus waspada, ya harus waspada dan betul-betul memahami siapa sih sebenarnya betul-betul memperjuangkan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, dan siapa yang mereka itu sebenarnya hanya ingin memanfaatkan saja atau ingin hanya menghancurkan. Justru mereka ingin menghancurkan dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah karena dengkinya mereka, karena kemunafikan yang ada dalam diri ya mereka itu sendiri ya. Sehingga ya faedah yang kita ambil dari ayat ya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9 dengan ayat ke-10 adalah bahwa yang pertama, bahwasanya ada ya pada umat manusia itu orang-orang yang munafik ya, di mana mereka itu menampakkan keislaman, menampakkan kesyariahan, tetapi sebenarnya pada dalam hatinya itu adalah munafik, dalam hatinya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, orang-orang munafik ini mereka menipu ya Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena menampakkan kesyariahan, tetapi padahal hatinya itu munafik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari ayat ini juga menjadi perhatian bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang Muslim agar selalu waspada, ya, terhadap makar dari orang-orang munafik, ya, di mana mereka itu, ya, seolah-olah itu memperjuangkan syariah, memperjuangkan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, padahal faktanya justru mereka ingin menghancurkan, ya, dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu, atau mungkin juga mereka hanya memanfaatkan saja dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah kepada kita dan juga selalu ya mengedepankan, selalu membela, dan selalu juga memenangkan dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah yang betul-betul sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.